Merhaba Lar, welcome back to my YouTube channel Yudi Popon. Guys, selamat datang di YouTube channelnya aku Yudi Popon. Nah, I'm so sorry guys, ya sudah lama sekali tidak mengupload video karena berhubung kesibukan yang tidak bertentu ini sehingga menghambatku untuk mengupload video di YouTube. So, hari ini sedikit berbeda ya. Jadi kalau channelku yang sejauh ini ya, yang lebih mengedepankan traveling gitu ya. Nah, kali ini mohon maaf aku sedikit sedikit pilek. Hari ini aku akan membahas tentang sedikit yang berhubungan tentang beasiswa itu atau yang kita sebut dengan Turkey Bossleri ya. Mungkin di video pertama lebih ke traveling, kemudian daily life. Nah, jadi pernah berjanji akan menyelipkan video yang berhubungan tentang beasiswa yang sedang Yudi jalani saat ini gitu ya, yaitu Turkey Bossleri atau Turkey Scholarship. Di YouTube saat ini banyak banget sudah bertebaran video-video yang berhubungan dengan Turkey Bossleri. Nah, aku kali ini akan mencoba saja ini memperkaya informasi gitu ya. Mungkin setiap orang kan berbeda-beda perspektif ya tentang Turkey Bossleri dan pengalamannya juga berbeda-beda pastinya. Nah, aku di sini hanya ingin membagi pengalamanku saja di Turkey Bossleri, apa yang aku ketahui gitu ya, sekaligus untuk memberikan informasi, menambah informasi teman-teman tentang Turkey Bossleri itu apa sih gitu. Itu datangnya dari mana sih gitu. Kemudian benefitnya apa aja sih gitu. Nah, tentunya dan Yudi yakin di semua video di YouTube pasti punya hal itu gitu ya. Nah, Yudi hanya ingin membagi saja sedikit informasi lagi gitu kepada teman-teman. Nah, dan mudah-mudahan informasi-informasi yang akan Yudi bagikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Indonesia maupun teman-teman yang ada di seluruh dunia. Oke. Nah, Yudi akan membahas beberapa topik ya, beberapa subjudul tentunya. Yang tentunya itu akan sedikit memberikan gambaran dari Turkey Bossleri sendiri gitu. So, jangan lupa ditonton sampai habis, oke? So, topik-topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai, pertama sekali adalah Turkey Bossleri itu apa? Oke? Nah, kemudian mengenai scholarship program. Jadi di Turkey Bossleri itu terbagi atas beberapa program apa aja sih gitu. Nah, kemudian ada juga scholarship benefits ya, keuntungan di Turkey Bossleri ini apa aja sih yang bisa kita dapatin gitu. Kemudian ada juga eligibility. Eligibility ini semacam syarat-syarat umum gitu ya. Siapa saja sih pelamar yang layak untuk bisa apply Turkey Bossleri. Kemudian juga ada scholarship application. Kemudian ada dokumen-dokumen, syarat-syarat dokumen apa saja sih yang diperlukan dalam scholarship ini gitu ya. Kemudian Yudi akan juga menjelaskan sedikit tentang selection period. Jadi periode seleksinya itu dari kapan aja sih dan kapan saja selesai itu. Nah, so Yudi akan menjelaskan pelan-pelan mengenai beberapa poin ini yang diharapkan teman-teman bisa paham dengan baik. Nah, sekarang kita mulai aja.
Nah, Turki Bursary itu apa sih gitu ya kan? Nah, Turki Bursary itu adalah sebuah program beasiswa kompetitif yang didanai oleh pemerintah Turki dan diberikan kepada seluruh siswa-siswi berprestasi yang ada di seluruh dunia untuk mengajar cita-cita mereka bersekolah ataupun melanjutkan kuliah di universitas terkemuka yang ada di Turki. Oke? Nah, kemudian atau kalau boleh dikatakan Turki Bursary ini adalah di bawah dari Kementerian Luar Negerinya Turki, atau kita biasa sering sebut dengan YTB, ataupun kepanjangan dari YTB itu sendiri, yaitu ini kalau aku nggak salah ya, aku salah pengapalan, Yurtdışa Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı. Panjang banget. Nah, so kita singkat dengan YTB, atau kalau bahasa Indonesianya nih ya, itu adalah kepresidenan untuk Turki di luar negeri dan komunitas yang terkait gitu. Jadi guys, beasiswa ini itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa internasional. Turki Bursary ini guys itu memiliki tujuan tentunya mengapa beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Itu diantaranya ini bagus banget tujuannya, yaitu untuk membangun jaringan ya. Mereka itu ingin membangun jaringan pemimpin masa depan yang tentunya itu mampu berkomitmen untuk memperkuat kerjasama antar negara dan saling pengertian di antara masyarakat. Jadi mereka didik gitu ya kan, mereka didik. Nah, kemudian memberikan ilmu pengetahuan, memperkenalkan Turki bagaimana supaya di masa depan nanti mana tahu alumni-alumni yang nantinya bakalan balik lagi ke negaranya dan mana tahu menjadi pemimpin gitu ya kan. Nah, mereka itu bisa menjalin kerjasama yang baik gitu dengan Turki. Nah, kemudian untuk sebaran dari awardee sendiri bagaimana gitu ya, di seluruh pelosok Turki itu totalnya itu data terbaru sebanyak 15.000 awardee guys. Yang saya ini masih aktif nih ya, masih aktif melakukan perkuliahan di seluruh Turki. Nah, adapun untuk setiap tahunnya gitu ya, untuk pelamarnya sendiri, pelamarnya ada di seluruh dunia, itu setiap tahunnya itu mencapai 5.000 guys, 5.000 aplikan atau 5.000 peng-apply di Turki Bursary ini. Bayangin ramai banget itu setiap tahunnya gitu ya. Nah, itu bisa saja meningkat tiap tahunnya. Di samping banyaknya informasi yang tersebar gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan alumninya nih? Nah, untuk saat ini saja guys, alumninya itu banyak banget. Itu terdata sebanyak kurang lebih ya sekitar 150.000 guys dari seluruh dunia, termasuk Indonesia di dalamnya. Sekarang kita lanjut ke scholarship program. Nah, apa saja sih program studi yang ditawarkan oleh Turki Bursary? Nah, Turki Bursary itu menawarkan berbagai program ya, tentunya dirancang di setiap tingkat studinya. Kemudian disesuaikan dengan negara dan juga wilayahnya, serta berdasarkan bidang studi prioritas, gitu ya. Adapun untuk programnya sendiri itu terbagi menjadi dua. Itu ada yang namanya long terms program sama short terms program. Nah, apa perbedaan dari kedua program ini? Yaitu sesuai dengan namanya, long terms berarti panjang, sedangkan short term ini adalah pendek gitu ya. Jadi kalau long terms ini itu merupakan program yang diperuntukkan untuk undergraduate scholarship program dan graduate scholarship program. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau beasiswa kan sering ya biasanya disebutkan beasiswa undergraduate, kemudian only graduate ya gitu. Nah, itu salah satu program yang ditawarkan oleh Turki Bursary.
Jadi apa bedanya? Nah, undergraduate scholarship program ini itu dirancang khusus ya untuk pelamar yang ingin melanjutkan studi di bidang sarjana. Jadi teman-teman setelah lulus dari SMA yang ingin melanjutkan studi tingkat sarjana, itu program ini salah satunya tersedia di Turki Busleri kayak gitu. Adapun untuk pelamar yang tertarik, nah di program ini itu Turki Busleri menyediakan nih dari mulai jurusan yang berhubungan dengan teknik, kemudian ilmu kesehatan, kemudian humaniora, hingga ilmu sosial pun itu tersedia di Turki Busleri di program ini ya. Nah, untuk departemennya sendiri dan universitas yang terkait atau yang disediakan, itu teman-teman bisa langsung saja cek di situs webnya Turki Busleri. Oke, untuk graduate scholarship program ini merupakan program lanjutan dari undergraduate scholarship program, di mana di program ini itu dikhususkan bagi pelamar yang ingin melanjutkan studinya di tingkat master dan PhD ya. So, adapun jurusan-jurusannya juga tersebar nih, baik dimulai dari teknik ya, kemudian ilmu sosial, kemudian humaniora, itu sains dan lain sebagainya, itu tersedia di beasiswa ini, yaitu ya beasiswa Turki Busleri. Nah, teman-teman juga bisa mengapply di universitas-universitas terkemuka atau yang bergengsi yang ada di seluruh Turki, gitu ya. Adapun ketersediaan bidang studi dan jurusannya, teman-teman juga bisa ngecek langsung di web Turki Busleri. Kemudian kita bahas berapa lama sih masa studi untuk yang long term program. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tadi kan untuk jenis program dari long term itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang undergraduate sama yang graduate. Nah, masa studi ini tergantung dari jenjang yang tersedia dari Turki Busleri itu sendiri. Jadi untuk yang S1 ya, S1 itu kalau kita bilangnya bachelor ya, untuk yang sarjana itu masa studinya itu selama 5 tahun guys. Nah, ini sudah termasuk 1 tahun dari belajar bahasa Turki atau Tomer kita sebutnya. Jadi 1 tahunnya itu adalah belajar bahasa Turki, sedangkan 4 tahunnya itu adalah untuk di jurusannya gitu, di program studi yang mereka pilih. Kemudian untuk yang S2 atau master, nah untuk master sendiri itu masa studinya itu selama 3 tahun. Nah, untuk 1 tahunnya untuk belajar bahasa Turki, sedangkan 2 tahun itu adalah untuk di program studinya. Nah, kemudian untuk doktora ini juga sama dengan S1 atau bachelor, di mana 1 tahunnya itu adalah belajar bahasa Turki, sedangkan 4 tahunnya adalah untuk program studinya sendiri gitu. So itulah masa studi yang ditawarkan oleh Turki Busleri. Nah, sekarang kita bahas tentang short terms-nya nih, short terms dari scholarship program di Turki Busleri. Nah, di short terms ini itu terbagi menjadi 3 program guys. Nah, 3 program ini yaitu termasuk dalamnya ada success scholarship program, kemudian ada research scholarship program, dan satunya lagi itu adalah Turkish language program for public official and academician. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah success scholarship program, di mana untuk program ini sendiri itu dirancang untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar di universitas yang ada di Turki dengan keuangan mereka sendiri dan telah menunjukkan kinerja akademik yang luar biasa. Nah, program beasiswa sukses ini hanya mencakup gaji bulanan saja nih guys. Kemudian yang kedua, itu research scholarship program, di mana program ini diperuntukkan untuk seluruh peneliti-peneliti yang ada di seluruh dunia guys. Nah, tentunya dalam bidang akademisi internasional nih gitu ya, yang ingin melakukan penelitian di Turki gitu. Nah, hal ini
nanti pihak peneliti di bidang akademisi akan sifatnya itu akan bersifat kolaboratif gitu bersama pihak akademisi yang ada di Turki yaitu. Adapun program ini itu tersedia untuk pemegang PhD ya, pemegang PhD atau kandidat PhD pada tahap disertasi. Yang ketiga itu ada Turkish Language Program for Public Official and Academicians atau yang kita sebut dengan KATIP biasanya. Nah, perlu kalian ketahui guys, untuk program ini itu adalah sebenarnya program bahasa Turki ya untuk pejabat publik dan akademisi. Nah, makanya nama tadi itulah KATIP ya. Kemudian program ini juga dirancang untuk pejabat publik asing, kemudian diplomat, kemudian ada akademisi dan peneliti yang tentunya ingin belajar bahasa Turki dan lebih ingin mengenal Turki gitu. Dari sekian program yang telah disampaikan tadi, ada beberapa catatan yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang menonton video ini. Di mana sebagaimana Turki Books telah menyampaikan ya bahwasannya yang pertama, students who are currently studying in Turkey itu might not apply for the current level of study. Jadi bagi teman-teman yang sudah kuliah di Turki itu kalau berdasarkan yang Yudi pahami ya, itu tidak diperbolehkan untuk meng-apply beasiswa ini. Nah, program ini maksudnya. Nah, kemudian yang kedua itu short terms scholarship program might have additional application requirements. Jadi poin kedua ini untuk yang program short term study itu masing-masing departemen dan juga program studi bisa jadi mempunyai kualifikasi tambahan. Nah, atau syarat tambahan. Nah, jadi di mana kawan-kawan yang ingin maupun Bapak Ibu yang ingin mendaftar program tadi itu yang telah disampaikan, itu jangan lupa nih sering-sering dicek websitenya Turki Books ya, supaya kita semua tahu, teman-teman tahu syarat-syarat apa saja nih yang dibutuhkan dari setiap departemen, program studi maupun universitas yang ingin kalian tuju gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu jangan lupa please check ya, sekali lagi disampaikan, please check the requirements during the application period. Jadi jangan lupa dicek semua persyaratan-persyaratan selama pendaftaran ataupun periode seleksi dari Turki Books ini sendiri. Yang keempat, catatan keempat adalah ada beberapa program yang memang tidak disediakan oleh Turki Books, yaitu seperti program D1, D2, D3 atau yang kita kenal dengan 2-year associate degrees seperti yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, mohon maaf sekali Turki Books tidak menyediakan program ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah specialization in health science. Jadi para dokter yang ingin melanjutkan studi spesialisnya, mohon maaf sekali Turki Books tidak menyediakan program ini. Nah, jadi begitulah guys beberapa catatan yang ingin disampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik mungkin.